Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok sejarah 3. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Kristina. Nama Linda. Perkenalkan nama saya Sandi Saputra. Perkenalkan nama saya Nurul Rahimah, saya perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Ratna. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, syajarah atau syajaratun. Artinya, pohon di Indonesia sejarah dapat berarti silsilah, asal-usul, riwayat, dan jika dibuat skema menyerupai pohon, lengkap dengan cabang, ranting, dan daun, di dalam kata sejarah tersimpan makna pertumbuhan atau silsilah. Kata riwayat berarti laporan atau cerita suatu kejadian di masa lampau. Dalam hal ini Moh Ali menyimpulkan definisi sejarah sebagai berikut. Sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah yaitu kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis, teratur, dan rapi. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, seni, dan ilmu. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah merupakan rangkaian peristiwa histori, realite, atau sejarah, sebagaimana terjadinya peristiwa yang bersifat unik karena hanya terjadi sekali dan tidak terulang persis sama atau abadi. Sedangkan sejarah sebagai kisah, yaitu huizingah, kisah yang telah berlalu. Sejarah sebagaimana dikisahkan. Sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan kekuatan memori. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, seni, dan ilmu. Yang ketiga yaitu sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni karena menganalisis semua fakta yang berkaitan dengan hasil budaya. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah sebagai ilmu. Sejarah memiliki sejumlah masalah, bukti, dan fakta. Yang perlu bukti sejarah ilmiah, beberapa ciri sejarah sebagai berikut. A. Empiris, yaitu berdasarkan pengalaman manusia. Yang B. Memiliki objek, yaitu manusia dan masyarakat. Yang selanjutnya C. Memiliki teori, yaitu kaidah pokok keilmuan. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak atau periode peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat unit atau bentuk sehingga membentuk salah satu kesatuan waktu. Tentu periodisasi atau pembagian babakan waktu merupakan inti cerita sejarah. Tujuan periodisasi: melakukan penyederhanaan atau menyusun sejarah menjadi sederhana, memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah atau meletakkan babakan waktu, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis, memudahkan pengertian, dan yang terakhir, untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. 2. Kronologi. Ilmu sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Jadi menyangkut konsep waktu. Adapun konsep waktu dalam sejarah yaitu berdimensi 3, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, atau the past, the present, and the future. Itu penanggalan waktu atas dasar kesadaran manusia. Jika batas-batas waktu dalam 3 dimensi dahulu, sekarang, dan yang akan datang dihilangkan, maka sang waktu benar-benar berpangkal dan tidak berujung. Begitulah penentuan waktu. Sangat penting sekali sebagai batas tinjauan kerangka gerak sejarah.
Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur yang sangat penting. Kegunaan sejarah. Sejarah adalah pengalaman masa lampau. Oleh sebab itu, apabila dipelajari dengan baik dan benar, akan banyak gunanya, banyak manfaatnya, serta mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, mempelajari sejarah banyak kegunaannya atau manfaatnya, antara lain sebagai berikut. Memberikan kesadaran waktu. Kesadaran waktu yang dimaksud ialah kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan dan perkembangannya, terus berjalan melewati waktu. Kesadaran itu dikenal juga sebagai kesadaran akan adanya gerak sejarah. Keadaan tersebut memandang peristiwa-peristiwa sejarah sebagai sesuatu yang terus bergerak dari masa silam, bermuara ke masa kini dan berlanjut ke masa depan. Memberi pelajaran. Sejarah memberikan pelajaran. Seiring kita mendengar ucapan, belajarlah dari sejarah. Dengan mempelajari sejarah seseorang atau suatu bangsa, kita akan bercermin dan menilai peristiwa-peristiwa masa lampau yang merupakan kegagalan. Peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lampau, baik yang positif maupun yang negatif, dijadikan hikmah. Untuk nilai-nilai positif, yakni keberhasilan-keberhasilan, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Sebaliknya, untuk nilai-nilai negatif, kesalahan-kesalahan masa silam tidak terulang lagi. Dengan ini, jelas bahwa sejarah memberikan pelajaran yang dapat memberikan kearifan dan kebijakan bagi yang mempelajarinya. Pepatah Jawa mengatakan, mikul duwur mendem jero. Sumber inspirasi atau ilham. Inspirasi berarti memberikan ilham atau semangat yang berkaitan dengan pelajaran sejarah tentang semangat nasionalisme dan patriotisme. Dapat juga dikatakan sejarah berfungsi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air. Fungsi sejarah ini sangat disadari, terutama dalam hal yang disebut nation building. Misalnya ingin melestarikan nilai-nilai perjuangan 1945, seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban, berjuang tanpa pamrih, semangat gotong royong, dan sebagainya. Dengan demikian, belajar sejarah akan memperkukuh rasa kebangsaan, cinta bangsa, dan tanah air.